Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada, yang menyaksikan seri renungan dari Batam Lubuk Baja saat ini. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, sahabat firman Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 6. Demikian bunyinya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Topik daripada renungan ini adalah hanya Tuhan penolongku. Sekali lagi. Hanya Tuhan penolongku. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, adakah dari antara kita yang tidak pernah takut, yang tidak pernah khawatir di dalam menjalani kehidupan ini? Adakah? Saya rasa jawabannya adalah tidak ada. Semua manusia pasti pernah mengalami rasa takut, pasti pernah mengalami khawatir di dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit dari antara kita yang sampai mencurahkan air mata karena persoalan yang menimbulkan kekhawatiran yang menyesak di dalam hati dan dada ini. Ketika kita di dalam kesesakan, ketika hidup kita saat mengalami badai hidup yang selalu menerpa kita, ketika kita merasa bahwa semua jalan sudah tertutup dan tidak ada yang sanggup menolong kita oleh karena beban berat yang kita alami.
Saudara-saudaraku, situasi yang demikian boleh-boleh saja datang menghampiri kita. Boleh-boleh saja datang mengisi kehidupan kita. Dan kebanyakan situasi seperti itu membawa kita kepada kondisi yang buruk dan semakin terpuruk. Tidak heran kita melihat banyak mereka yang sakit oleh karena pergumulan dan persoalan yang dihadapi mereka. Banyak dari antara mereka yang menjadi bimbang, yang tidak bergairah di dalam kehidupan ini. Banyak dari mereka yang menjadi hampa akan suatu harapan. Hingga banyak pula yang mencari jalan pintas oleh persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku, memang pergumulan itu selalu ada. Boleh pergumulan itu muncul dari dalam diri kita dan boleh juga dia hadir dari luar diri kita. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pergumulan, apakah penderitaan itu menjadi akhir daripada segala-galanya? Apakah itu menjadi penentu kehidupan kita? Jawabannya sekali-kali tidak. Itu bukan akhir daripada segalanya. Firman Tuhan hari ini memberi semangat kepada kita bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap setia. Allah tetap menjadi penolong. Sekalipun Ia memperbolehkan segala-galanya itu terjadi. Namun pada akhirnya Dia akan membuktikan, Dia akan menunjukkan bahwa Dialah yang menjadi pemenang, yang menjadi penakluk, yang menjadi jawaban atas semuanya itu. Boleh-boleh saja persoalan itu datang, tetapi itu adalah semacam proses agar kita menjadi semakin dewasa secara rohani. Menjadi orang-orang Kristen yang tangguh dan menjadi orang Kristen yang kuat. Inilah yang mau ada di dalam kepribadian sebagai seorang pengikut Kristus. Kita melihat bahwa Yesus yang bangkit ini menjadi bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang menang, yang menaklukkan segala sesuatu kekuasaan yang ada di dunia ini. Artinya Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Dia kekal ada dan sampai selama-lamanya. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, adakah dari antara saudara-saudaraku terkasih saat ini yang sedang kalut, yang sedang bersedih, yang sedang mengalami berbagai tantangan dan dinamika kehidupan yang membuat dirimu seolah-olah tidak berdaya, yang menangis oleh karena kekhawatiran, oleh karena persoalan itu? Inilah yang mau kita lihat dan mau kita temukan dari firman dan yang menjadi jawaban kepada kita sekarang ini. Mari singkirkan air matamu yang membuat kita tidak jelas memandang kepada Yesus. Singkirkan air matamu. Katakan, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagiku. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah dan tidak akan mau diombang-ambing oleh masalah-masalah kehidupan yang terjadi itu. Amin? Amin. Yang kedua dikatakan, yakin dan percayakan hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada persoalanmu. Seperti firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah berdoa. Ternyata persoalan dan kesulitan yang terjadi membuat kita untuk lebih tekun lagi berdoa, untuk lebih kuat lagi berharap kepadanya, untuk lebih bersabar lagi menantikan pertolongannya. Dan yang ketiga dikatakan, jangan takut,
penolongmu hanyalah Tuhan. Jangan takut. Penolongmu hanyalah Tuhan. Penghiburmu hanyalah Tuhan. Dialah yang selalu setia menyertai kita sepanjang masa. Dia yang selalu melihat kehidupan kita. Yang selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah sukacita kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang mengatakan pada hari ini. Sebab dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, bukan yang lain. Maka jangan arahkan kehidupan ini mencari pertolongan kepada yang lain, kepada kekuatan yang lain, atau kepada hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Tetapi arahkanlah hidupmu kepada Tuhan yang adalah penolongmu. Firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia yang menuntun kehidupan kita, membawa ke padang rumput yang hijau. Dikatakan, sekalipun mara bahaya datang, aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang di surga. Sebab pada hari ini, kasih setiamu dan berkat-Mu tetap Engkau nyatakan kepada kami. Kami ada bukan karena diri kami, tetapi karena Engkau dekat kepada kami. Biarlah hati kami yang bersyukur itu tetap menjadi milik Tuhan. Hati kami yang selalu menyembah-Mu, itulah yang menjadi bahagian diri kami. Sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Firman-Mu pada hari ini telah meyakinkan kami bahwa hanya Engkaulah penolong kehidupan kami. Kami tidak akan takut lagi. Sekalipun ada banyak hal yang akan kami kerjakan, sekalipun persoalan dan masa lalu belum selesai, tetapi kami percaya dan diyakinkan oleh firman-Mu, Engkau hendak membuat kami menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat di dalam iman. Dan kami percaya Engkaulah penolong kami. Tuntun kami ya Allah, agar tetap berpegang kepada perintah-Mu dan di dalam firman-Mu, dan berharap kepadamu saja di dalam setiap situasi yang kami hadapi. Berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun berada, biarlah hidup kami selalu berjalan dan terus berjalan di dalam jalan-Mu dan menikmati anugerah kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Mulailah aktivitas kita di dalam rasa syukur kepada Tuhan, dan tetap selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Tuhan memberkati. Shalom.